Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak bersama Bapak. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat selalu. Semoga kita semua dapat lindungan dari Allah. Semoga diberikan kesehatan dan juga pemahaman tentang ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama dengan Bapak dalam materi pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman tentang materi pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah materi anak soleh tentang sikap saling menghargai. Nah, sebelumnya, apa itu anak soleh? Soleh artinya adalah taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larang-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak yang soleh itu bukan hanya tentang bagaimana kita menaati semua peraturan-peraturan dan menjalankan semua perintah-perintah Allah, akan tetapi juga bagaimana kita berhubungan baik dengan sesama manusia dan juga makhluk-makhluknya Allah yang telah diciptakan di bumi ini. Jadi bukan hanya tentang kita bagaimana taat kepada Allah SWT, tapi juga menjaga bagaimana hubungan baik kita terhadap dengan sesama makhluk yang ada di bumi, terutama kepada sesama manusia. Nah, salah satunya contoh dari sikap anak soleh ini yaitu adalah bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada di dunia ini. Nah, sebelumnya anak-anak, jadi kita harus mengerti dulu apa itu sikap menghargai. Menghargai itu sendiri artinya adalah menghormati dan menganggap bahwa orang lain itu penting dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya bagaimana? Maksud sosial itu adalah bahwa manusia itu tidak bisa untuk hidup sendiri. Dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai kebutuhan hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita menghargai sesama dengan orang lain, maka hidup kita ini akan dipermudahkan. Jadi manusia itu hidupnya selalu bersosial dengan manusia lain. Nah, maka dari itu anak-anak, sikap menghargai ini harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Jadi yang kita hindari adalah perasaan sombong dan perasaan bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Maka perasaan-perasaan seperti ini itu harus kita jauhkan dari diri kita. Nah, selain dengan menghargai orang lain, kita seharusnya sebagai manusia juga menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di dunia. Mengapa demikian? Karena Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, baik segi sifat, entah itu dari mana dia lahir, dari suku mana dia lahir, dan sebagainya. Nah, poin yang pertama yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Nah, ini penting sekali kita ketahui bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Lah, di dalam pulau-pulau tersebut itu banyak keragaman budaya dan juga suku-suku. Begitu. Nah, ini pun juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Insya Allah artinya sebagai berikut, bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Dan Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa?
tujuannya yaitu untuk supaya manusia untuk saling mengenal. Nah, budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada di negeri kita. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, selain dari tadi menghargai perbedaan suku dan budaya, selanjutnya yaitu menghargai keyakinan orang lain. Nah, di Indonesia itu banyak sekali agama, ya, yang dijelaskan bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, ke-6 agama ini itu sudah diakui oleh negara. Nah, maka dari itu kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar. Kenapa demikian? Karena kewajiban dan hak manusia itu menentukan keyakinannya masing-masing. Jadi semua manusia itu berhak menentukan apa agamaku, apa keyakinanku, karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu supaya kita itu bisa hidup damai dalam masyarakat, mungkin anak-anak kali ini di kelas ini semuanya adalah agama Islam. Tetapi kelak nanti kalian sudah dewasa, sudah sekolah di SMA ataupun di perguruan tinggi, atau kelak nanti hidup bermasyarakat, kita itu semuanya akan berbaur dengan masyarakat-masyarakat yang notabene-nya adalah non-Islam. Maka dari itu, bagaimana kita bisa hidup rukun di antara perbedaan-perbedaan keyakinan tersebut, tidak saling mengejek agama satu dengan agama yang lain. Jangan pernah menganggap bahwa keyakinanku itu lebih baik daripada keyakinan orang lain, atau menganggap keyakinanku itu jelek daripada keyakinannya orang lain. Kita harus bisa menganggap dan mengatur bagaimana kita hidup bermasyarakat yang damai, tentram, dan rukun, tanpa membeda-bedakan status sosial dan juga membeda-bedakan agama atau keyakinan orang lain. Sebagai contoh, kemarin ada di viral di sosial media di sebuah gunung Semeru. Di sana ada sebuah ritual untuk sembahyangnya orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha yang memberikan sesajen di puncak gunung. Kemudian ada generasi muda, anak muda yang melihat di situ ada sesajen-sajen itu, kemudian ia menginjak-injak, kemudian diviralkan. Nah, ini akan menimbulkan sebuah benturan antara masyarakat yang ada di Indonesia, perbedaan-perbedaan agama tersebut. Akhirnya apa? Ini memecah belah kerukunan yang ada di negara ini. Maka suatu kewajiban kita sebagai generasi muda, bagaimana bisa mempersatukan umat beragama tanpa memandang status sosial, tanpa memandang keyakinan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu menerima atau menghargai pendapat orang lain. Lalu diketahui sahabat-sahabat atau anak-anak bahwa dalam sila keempat, dalam Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah atau mungkin dalam segi belajar kelompok ataupun yang lain, ketika ada masalah hendaknya kita bermusyawarah. Nah, dalam musyawarah tersebut itu pasti nantinya ada perbedaan-perbedaan antara si A dan si B dan si C. Nah, bagaimana kita menghormati perbedaan tersebut atau menghormati perbedaan pendapat-pendapat tersebut? Hendaknya kita mendengarkan terlebih dahulu apa ide atau gagasan dari orang lain. Jangan sampai kita itu membantah atau menjelekkan ide-ide gagasan dari orang lain, karena menyampaikan pendapat di muka umum itu punya hak dan kewajiban seseorang tersebut dan dilindungi oleh undang-undang, supaya nantinya ketika musyawarah tersebut mendapatkan mufakat, menemukan titik akhir, maka hendaknya kita memberikan kesempatan orang lain dan menghargai semua pendapat-pendapatnya. Jangan langsung menjustis, oh itu pendapatmu salah, itu tidak benar, tidak boleh.
Jadi tetap kita menghimpun semua gagasan-gagasan dari orang lain tersebut, dan sebelum menemukan titik akhir, kita menyaring dulu bagaimana mana yang cocok untuk atau yang tepat untuk hasil musyawarah berikut. Nah, sebagai kecil contoh, kalian ketika di sekolah bekerja kelompok. Nah, ketika bekerja kelompok itu nantinya semuanya berhak mempunyai usulnya masing-masing. Ketika itu usul-usul itu ditampung, jangan langsung menjustis, oh idemu salah, ini tidak benar. Jadi semuanya sebagai pimpinan atau kalian sebagai anggota harus menerima ide-ide atau gagasan dari satu kelompok kalian tersebut. Kemudian setelah itu kok menemukan titik temunya, lah ide tersebut yang harus dipakai, boleh dipakai. Nah, selanjutnya ketika kalian kok ide kalian yang kalian ungkapkan di depan umum tersebut kok tidak diterima, ya nggak usah berkecil hati. Kita harus berlapang dada. Kenapa demikian? Otomatis kita anggap saja bahwa ide kita atau gagasan kita itu belum benar. Begitu. Jangan menjadi seorang anak yang keras kepala. Contohnya, ideku ya harus dipakai, ini tidak benar. Jadi kita harus menemukan titik temu dengan kesimpulan-kesimpulan dari ide-ide dari orang lain. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini tentang sikap anak soleh, sikap indahnya saling menghargai. Maka Bapak harap dengan pembelajaran kali ini kita dapat mengimplementasikan sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita terima semua perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan kepahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.